Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di Mata Pena. Pada hari ini dengan narasumber tetap kita Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI selaku Ketua STAI Natuna. Kita akan membahas tentang tema transformasi pendidikan di Natuna. Nah, banyak poin-poin yang akan dibahas kali ini. Yang pertama itu mungkin pandangan dari Bapak terhadap pendidikan saat ini itu bagaimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, syukurlah pada pagi hari ini kita kembali berbincang-bincang tentang transformasi pendidikan di Natuna. Ya, transformasi itu artinya terjadi perubahan, baik itu perubahan secara kelembagaan, perubahan secara kurikulum, dan perubahan konten dan perubahan-perubahan lainnya. Jadi transformasi itu bisa diartikan dengan perubahan. Jadi kalau kita membicarakan pendidikan Natuna itu proses transformasinya cukup panjang. Pertama, pendidikan di Natuna itu diawali dengan pendidikan di rumah-rumah atau imam. Jadi pendidikan itu dimulai tidak di sekolah dulu, tidak di madrasah, tapi dimulai di rumah-rumah. Di rumah-rumah sang guru, di rumah-rumah atau imam dulu. Kalau sebutan orang Natuna itu guru-guru itu atau imam, elil, ujo, tip, kon, umu. Jadi sebutan atau itu adalah untuk orang-orang yang punya keahlian, kehormatan tertentu. Itu pendidikan pertama di Natuna, itu dimulai di rumah-rumah. Ya. Setelah pendidikan di rumah-rumah itu berlangsung cukup lama, kemudian terjadi transformasi dari pendidikan di rumah-rumah terus ke masjid dan rumah wakaf. Jadi pendidikan di Natuna itu di samping di rumah-rumah juga terjadi di masjid dan rumah wakaf. Rumah wakaf itu khusus pendidikan untuk atau tempat untuk orang-orang perempuan. Jadi kalau orang perempuan dulu belajar agama, pokok belajar itu biasanya tempatnya di rumah wakaf. Maka di setiap kampung dulu ada rumah wakaf. Contoh Ranai Darat itu di depan rumah Daeng Ahmad itu ada rumah wakaf, ya kan? Itu rumah wakaf itu tempat orang perempuan belajar. Tapi kalau laki-lakinya tuh belajar di mana, Pak? Di masjid. Oh, di masjid. Dibedakan. Ya, dibedakan. Berarti peran orang tua saat itu hanya mengantarkan anak-anaknya saja ke masjid dan rumah wakaf itu, nggak yang pendidikan di rumah gitu? Ya, orang tua memberikan motivasi, dorongan, dan pengawasan. Dukungan. Tuh dari masjid, tuh dari Ya. kan? Jadi itu tahapan kedua dari rumah-rumah atau imam, kemudian ke masjid dan rumah wakaf. Setelah itu baru ke madrasah dan sekolah. Kemudian ke madrasah dan sekolah. Maka muncullah madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Jadi orang belajar itu sudah pindah ke sekolah, pindah ke madrasah. Nah, sekarang ini di Natuna itu lagi transformasi dari sekolah madrasah ke sekolah integrasi. Itu adanya sekolah dasar Islam terpadu. Ada SMP terpadu, ada pesantren terpadu. Itu artinya
terjadi transformasi lagi dari sekolah madrasah ke sekolah integrasi. Kalau madrasah kan sendiri, Iya. kemudian sekolah sendiri, kurikulumnya beda. Nah sekarang ini orang coba mengintegrasikan antara kurikulum sekolah dengan kurikulum madrasah. Madrasah. Maka jadilah sekolah dasar Islam terpadu misalnya kan, yang ada di Pring, yang ada di Air Raya, kemudian ada SMP terpadu, SMP berbasis pesantren seperti di Nurul Jannah itu kan. Iya. Itu kira-kira dinamika perkembangan transformasi pendidikan di Natuna. Dari rumah atau imam, masjid, Rumah wakaf, wakaf. kemudian muncul sekolah, madrasah, kemudian muncul sekarang ini Sekolah integrasi. ya, pendidikan terintegrasi. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan untuk pelajar atau mahasiswa di era globalisasi sekarang yang semakin maju itu sebenarnya gimana Pak? Kayak mungkin sistem pendidikannya atau gaya mengajarnya gitu. Ya semua dibutuhkan, ya kan? Karena ke depan itu yang diperlukan pertama adalah bukan lagi copy paste, ya kan? Iya. Tapi ke depan itu bagaimana kita melakukan perubahan. Depan itu yang diperlukan bukan lagi menjadi siapa, Iya. tapi yang diperlukan Anda bisa berbuat apa, kan itu. Karena sekarang orang sangat gampang untuk menjadi siapa, jadi pedagang. Semua orang bisa jadi pedagang sekarang. Iya. Jadi jurnalis, semua orang bisa jadi jurnalis. Tapi ke depan yang dibutuhkan adalah Anda bisa berbuat apa. Nah, pendidikan ke depan itu paling tidak harus mengembangkan 3 hal. Pertama adalah karakter. Karakter itu ada 2, karakter moral dan karakter kinerja. Dua-duanya harus sejalan. Ada orang karakter moralnya bagus, rajin, taat, jujur, tapi kerjanya nggak produktif, ya kan? Kerjanya asal-asalan, Iya. ya kan? Itu artinya karakter kinerjanya itu nggak baik. Nah, ke depan diperlukan orang-orang yang punya karakter moral sekaligus karakter kinerja. Iya. Imannya bagus, taat, tapi juga pekerja keras, pekerja tuntas. Berarti semuanya harus sejalan, Pak. Ya. Nggak bisa yang nggak satu belok, yang satu lurus. Iya, nggak bisa. Orang membutuhkan orang seperti itu ke depan, ya, yang punya karakter. Tapi karakternya 2, karakter moral dan karakter kinerja. Kalau kinerjanya bagus, moralnya nggak bagus, habislah dicuri dia. Habis dirampok nanti kan. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang punya kemampuan literasi. Ya, jadi literasi itu menjadi penting ke depan. Terutama literasi finansial, literasi keuangan. Yang kedua literasi digital. Ya, jadi literasi itu menjadi penting sekarang karena kita berada di suatu dunia yang penuh dengan informasi. Nah sekarang ini kita kan bingung informasi mana yang paling benar. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan literasi yang baik, maka kita akan terombang-ambing. Kita akan tersesat di tengah lautan informasi itu. Juga sekarang ini literasi finansial, keuangan, banyak sekali transaksi-transaksi, banyak sekali tawaran-tawaran, pinjol lah apa-apa, itu akhirnya banyak yang terjebak. Jalan Ya kan? pintas sesaat. Tidak hanya orang biasa, mahasiswa juga banyak yang kena, kan gitu.
Kenapa itu kena? Karena literasi finansialnya lemah. Ya kan, oleh sebab itu kemampuan literasinya harus kuat ke depan. Yang ketiga dibutuhkan ke depan adalah orang-orang yang punya kompetensi. Ya, kompetensi, kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan berpikir kritis. Ya. Jadi kenapa harus berpikir kritis? Karena segala sesuatu itu semua sudah tersedia. Tapi apakah itu cocok dengan kita atau tidak, relevan dengan kita, itu tidak harus kita kritisi. Anda sekarang mau makan apa? Siap, ada semua. Sudah Ya kan, tersedia. tersedia semua. Tapi kan kita harus kritis. Ini sesuai nggak dengan kita umat Islam? Sesuai nggak dengan umur kita, misalnya kan? Iya. Kan gitu. Sekarang udah tersedia semua. Pakaian tersedia semua. Model mukena macam-macam. Model ini jilbab macam-macam. Ada yang pakai kayet, ada yang pakai apa gitu. Ada yang pakai ikat. Ikat, ada yang pakai gulung, ya kan? Ya, tersedia. Tinggal kita kemudian Menyesuaikan. mampulah kita Iya. mengkritisi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua adalah ciri orang punya kompetensi itu dia melahirkan inovasi. Orang-orang yang bisa berinovasi. Inovasi itu apa? Inovasi itu adalah memberi nilai tambah. Nilai tambah terhadap sesuatu hal. Misalnya saudara itu bikin kue bingke. Ya. Tugas Anda itu memberi inovasinya. Inovasi apanya? Kemasannya kah? Rasanya kah yang beragam? Ya kan? Ya. Nah, itu namanya sama bingke, tapi ada inovasi di sisi rasa. Rasa asam manis, rasa pahit, pahit manis misalnya kan. Ya harus begitu, harus ada inovasinya. Kenapa? Karena kalau kita ingin eksis ke depan, inovasi itu harus ada ciri pembedanya. Ya kan? Sekarang ini orang sama-sama jual apa? Jual bingke tadi. Supaya kita laku apa? Harus ada ciri pembedanya. Ya kan? Harus inovasinya itu mungkin pada ciri pembeda. Apa ciri pembedanya? Rasanya. Apa ciri pembedanya? Bentuknya. Apa ciri pembedanya? Kemasannya. Ada ciri pembedanya? Marketingnya dan seterusnya. Itu harus ada ciri pembeda. Yang ke depan orang punya kompetensi itu harus apa? Harus orang yang solutif, memberi solusi. Memberi solusi, bukan memberi beban. Jadi teman-teman mahasiswa ini harus memberi solusi terhadap apa? Orang tua, jangan jadi beban. Nyuci pun mak ya saya, masak pun mak ya saya. Itu jadi beban, tidak menjadi solusi. Jadi solusi untuk memajukan dunia pendidikan di Natuna ini gimana Pak? Karena potensi anak-anak yang berada di ujung utara Indonesia ini kan sangat besar. Mungkin kita susah diakses, mungkin dari segi pemerintahan yang di pusat sana mungkin. Dulu Natuna itu problemnya, kenapa orang Natuna tidak sekolah? Kalau Anda baca buku saya, Ya. Sekolah Pengiraan Sejarah itu, pertama tidak ada sekolah. Yang kedua tidak ada biaya. Yang ketiga malas. Ya. Sekarang sekolah. Sudah ada. Setiap kecamatan sudah ada SD, sudah ada SMP, sudah ada SMA, sudah ada MA. Tapi masih banyak yang tak sekolah. Ya. Ya kan? Kemudian biaya. Sekarang ini banyak sekali bantuan-bantuan pendidikan. Ya kan? Ya. Bahkan ada yang gratis kalau SD, SMP itu kan? Ya. Wajib belajar kan? Tapi masih banyak yang tidak sekolah.
Jadi persoalannya bukan persoalan tidak ada sekolah, bukan persoalan tidak ada biaya, tapi persoalan kultur malas. Nah, ini tantangannya. Jadi untuk memajukan pendidikan di Natuna itu kultur itu harus dirubah, ya, culture-nya. Sekarang ini kalau kita mau belajar kan tidak perlu sekolah. Nggak, artinya sekolah tuh nggak perlu gedung yang mewah-mewah, ya kan? Sekarang punya jaringan internet aja bisa belajar, ya kan? Walaupun ini pulau laut karena bisa belajar dia, ya kan? Ini mana nih kamu? Oh? Nah, Klange, ujung Klange itu bisa belajar dengan orang Amerika, orang Jerman, ya kan? Iya. Tapi kendala kita tuh kultur, budaya, malas. Ini tantangannya. Nah, sekarang kalau kita ingin itu, ya persoalannya adalah bagaimana kita mengubah kultur itu, ya kan? Iya. Kenapa kultur itu harus diubah? Karena memang ke depan Natuna itu semakin hari semakin dinamis, semakin berkembang. Yang kedua, Natuna itu semakin hari semakin beragam. Orangnya macam-macam model sudah, ya kan? Udah macam-macam, dari mana-mana aja ada di Natuna. Yang ketiga, harapan orang itu, harapan masyarakat itu semakin hari semakin tinggi. Anda selesai kuliah, bisa baca Quran, tapi orang minta yang punya kemampuan tahsin yang bagus, kan semakin tinggi. Nah, kemudian tahsinnya bagus, minta tartil lagi. Ini harapannya seperti itu. Jadi Natuna itu semakin hari semakin dinamis, semakin beragam, semakin ekspektasi masyarakatnya semakin tinggi. Oleh sebab itu, kita mau tidak mau harus berubah. Kultur kita harus berubah. Malas itu harus kita rubah, ya kan? Yang kedua, Natuna itu asetnya semakin hari semakin kecil. Aset di sini misalnya tanah, kebun, itu semakin hari semakin kecil. Kelapa semakin hari semakin habis ditebang. Tanah semakin hari semakin mengikis. Bahkan sebagian besar sudah milik orang lain, pemodal. Nah, kita ke depan tidak lagi bisa tergantung pada warisan-warisan orang tua. Kenapa? Warisan orang tua tuh kelapanya udah 40 tahun ke atas semua. Ya kan? Cengkeh udah 30 tahun, udah nggak produktif lagi. Mau nggak mau kita harus mencari jalan baru untuk bisa eksis ke depan, kan itu. Maka salah satu revolusinya, alat revolusi untuk ke sana itu adalah pendidikan. Apalagi kita ini orang-orang yang basis itu lemah, basis keluarga, bukan orang keturunan raja-raja, ya kan? Orang biasa-biasa gitu kan. Ya. Untuk mengubah itu harus lewat pendidikan. Jadi pandangan terhadap anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi misalnya. Selain itu, anak-anak yang lulusan SLTA atau sederajat tidak melanjutkan kuliah demi bekerja membantu perekonomian keluarga. Ini gimana tuh, Pak? Ya, sebenarnya kalau mereka putus sekolah karena tidak ada biaya itu sebenarnya enggak ini ya. Iya. Terkadang misalnya dapat bantuan pun ya nggak tepat sasaran gitu. Mungkin ya orang yang masih mampu tapi dapat dapat bantuannya, sementara yang sangat-sangat membutuhkan itu tidak terisolir gitu. Ya, sekarang kan wajib belajar itu kan gratis, ya kan? Gratis. Kenapa mereka putus sekolah mesti ada gratisnya? Karena tadi kulturnya malas itu, ya, faktor budaya. Faktor budaya itu macam-macam. Buat apa sekolah?
ya kan? Ya. Kan nyok ayah masih nyok, cenggih ayah masih produktif, kan gitu. Tuh. Sekolah dia, kenapa sekolah? Temanmu tak sekolah aja kaya gitu kan? Itu. Jadi orang tak sekolah tuh bukan karena tak ada duit. Karena Natuna tuh masa bayar 200-300 berapa sekarang PP3-nya di SMA tuh? Sampai 100.000 mungkin sebulan. Belum. Ya kan? Ini cuma bayar bajunya. Biaya sekolahnya kan gratis. Mampu lah. Beli rokok aja mampu kok. Tapi kalau yang anaknya tidak diberi keluar itu, misalnya yang dari lulus SLTA itu tidak diizinkan untuk kuliah di luar, itu gimana Pak? Dengan alasan untuk melanjutkan usaha keluarganya itu, seperti yang Bapak bilang tadi, cengkeh. Kan bisa belajar alternatif. Oh. Ya sekarang belajar di tempat sendiri di STA ya kan. Tapi kalau dia non Muslim Pak? Non Muslim. Uh-uh. Non Muslim ya kita belum menerima non Muslim memang, karena STA itu orientasinya adalah Berbasis agama Islam. pendidikan yang selain pengetahuan Islam itu harus diamalkan, ya kan itu. Jadi bukan sains for sains, bukan ilmu untuk ilmu, ya kan. Kalau sains for sains itu ya Islam sebagai pengetahuan saja. Sebenarnya orang Muslim tuh boleh belajar di kita, tapi dia dalam konteks sains for sains, Islam sebagai pengetahuan. Tambahan ilmu aja. Iya. Kalau pandangan terhadap statement misalnya lulus sekolah lebih baik kerja gitu, kalau lanjut kuliah itu capek belajar terus gitu. Kan udah 12 tahun mengampu dunia pendidikan gitu, nggak mau lanjut kuliah karena capek belajar terus. Gimana pandangan Bapak? Ya, memang tidak bisa dipaksakan. Kenapa? Karena orang itu ada orang pinter. Orang pinter itu memang harus belajar dia. Tapi orang yang katakanlah kurang pinter, tapi dia harus punya keterampilan, ya kan? Yeah. Maka di Indonesia itu sebenarnya kan ada sekolah umum dan sekolah kejuruan, ya kan? Yeah. Sekolah umum itu untuk orang yang akademiknya cerdas, berpikirnya tuh cerdas, segala macam. Tapi itu mereka yang malas berpikir, ya kan? Ya, Malas lama berpikir, Pak, 12 tahun malas sekolah ini, terus. ya itu maksudnya kejuruan misalnya, ya kan? Ya, menyalurkan keahliannya. Ya, sesuai keahliannya. Jadi memang tidak harus semuanya masuk ke perguruan tinggi akademik, ya kan? Ya. Ya, akademik itu orang-orang yang memang rajin berpikir dia. Rajin berpikir, rajin nulis, rajin riset, ya kan? Ya. Tapi yang malah-malah gitu ya, ya nggak bisa juga. Dia harus tadi yang vokasional dia, vokasional, politeknik misalnya kan salurannya. Jadi kalau mereka yang seperti itu sekolahnya di vokasional, akademi. Ya, seperti politeknik itu, ya kan, lebih pada hal-hal yang sifatnya keterampilan. Yang langsung dengan keahliannya. Ya. Kalau pandangan Bapak, menurut Bapak yang harus dilakukan pihak-pihak yang terkait dengan dunia pendidikan ini apa? Apa yang harus dilakukan mereka untuk memajukan dunia pendidikan kita, terutama di Natuna ini? Ya, pertama kita harus meletakkan pendidikan itu sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Sekarang ini kan pendidikan itu belum prioritas, masih sebagai pelengkap penderita. Kenapa sekolah kuliah? Malas saja kok mah kuliah. Kabur. Jadi pendidikan itu harus jadi prioritas, harus menjadi lifestyle, gaya hidup kita, ya kan? Harus jadi gaya hidup kita.
itu harus dibangun mindsetnya. Pendidikan itu penting, pendidikan itu urgent, pendidikan itu adalah fardu kifayah, fardu ain, wajib. Dalam Islam itu menurut wajib. Mau kaya, mau miskin, mau pandai, mau bodoh, pokoknya pendidikan itu wajib, ya kan? Iya. Apalagi pendidikan agama, terutama pendidikan yang terkait dengan kewajiban Islam, sholat, puasa, beriman, zakat, itu pendidikan itu wajib. Kalau enggak gimana dia untuk bisa mengamalkan? Kalau enggak tahu itu, kan itu. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh kita adalah memberi penghargaan terhadap ilmu. Kenapa pendidikan itu lemah? Kenapa orang pendidikan itu tidak berdaya? Karena penghargaan kita terhadap ilmu itu lemah. Ya kan? Kecil. Coba Anda bandingkan lomba-lomba sains dengan lomba-lomba olahraga. Mana besar hadiahnya? Olahraga kan? Iya. Lomba-lomba sains itu kecil hadiahnya, tidak semarak, tidak ada acara-acara yang ini, ya kan? Ketika olahraga ini memang banyak sekali. Oleh sebab itu kita harus memberi penghargaan terhadap ilmu. Kalau itu tidak dilakukan, lambat berkembangnya dunia pendidikan kita ini. Padahal kemajuan itu ditentukan oleh ilmu pengetahuan. Sementara penghargaan kita terhadap ilmu pengetahuan itu rendah sekali, kecil sekali. Itu yang harus kita lakukan sekarang ini. Dunia olahraga itu penghargaannya tinggi-tinggi, apresiasinya luar biasa, tapi kepada ilmu pengetahuan rendah. Ini yang harus. Yang ketiga, tentu pemerintah dan masyarakat itu harus berkolaborasi. Pendidikan itu kan 3 kekuatan. Kekuatan rumah tangga, masyarakat, swasta, dan pemerintah. Ini harus terlibat, kedua-duanya harus terintegrasi, masyarakat, swasta, dan pemerintah. Jadi harus sama-sama sejalan gitu untuk meningkatkan ini. Dan di Natuna itu memang kelemahannya di dunia swastanya belum berkembang. Jadi kontribusi untuk pendidikan itu belum nampak. Ya kan? Walaupun kita punya perusahaan-perusahaan minyak, ya kan, yang mengeruk harta kekayaan Natuna itu migasnya, tapi kan mereka tidak banyak kontribusinya untuk dunia pendidikan kita. Itu yang kita sayangkan. Mestinya pemerintah meminta, kalau bisa memaksa mereka itu untuk ambil bagian dalam dunia pendidikan yang lebih luas, karena itu tanggung jawab mereka, ya kan? Sekarang ini kita punya perusahaan pasir, mana orang Teluk Buton? Arah-arah sana banyak kayak Pak. Seharusnya orang Teluk Buton itu pendidikannya dari SD sampai perguruan tinggi gratis itu oleh perusahaan itu, karena dia berdampak langsung terhadap masyarakat Teluk Buton itu. Tapi masyarakat memang tidak bisa memaksa mereka, harusnya pemerintah intervensi, ya kan? Ya. Itu yang harus dilakukan. Kalau saya bupatinya jelas itu, ya kan? Kalau nggak usah angkat kaki dari Natuna ini kalau nggak mau begitu, ya kan? Berarti peran pemerintah sangat penting untuk hal ini. Penting dalam memberikan intervensi terhadap hal itu, karena masyarakat sendiri nggak mungkin dia mampu bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan seperti itu, ya kan? Tentu pemerintah harus ambil peran. Jadi Pak, sebagai closing statement untuk tema kali ini, apa harapan Bapak sebenarnya untuk pendidikan kita saat ini?
Ya, Natuna itu harus menjadikan pendidikan sebagai lifestyle, gaya hidup. Ya kan? Pendidikan itu harus jadi nomor satu. Pendidikan itu harus jadi prioritas. Pendidikan itu harus di backup habis oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta. Itu saya kira kata kuncinya ke depan. Ya, kata kuncinya pendidikan itu harus menjadi lifestyle. Karena untuk membangun peradaban ke depan tidak ada cara lain, yaitu melalui pendidikan. Kalau Natuna ingin maju, ingin berkembang, ingin beradab, maka pendidikannya harus maju. Kalau pendidikannya seperti ini sekarang ini, ya tak jelas arahnya, tak jelas orientasinya, maka kita akan menjadi masyarakat yang tertinggal ke depan. Mungkin itu saja tema kita kali ini. Semoga kedepannya pendidikan di Natuna itu semakin maju karena peran pemerintah itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.